Cerita pendek berjudulkan Dengar. Gak ada untungnya bapak ngomel-ngomel begini. Ini semua itu untuk kamu sendiri. Sudah ratusan kali kalimat itu kudengar. Dan sudah 5 menit sejak aku mulai menoleh ke arah jam dinding. Mengikuti perjalanan jarum tipis memutari trek lingkaran tanpa henti. Tidak mendengar kalimat-kalimat dari bapak tua itu. Yang apabila didengarkan, juga hanya akan membuatku semakin kesal. Beberapa kali tubuhku merinding, diiringi pegal yang semakin lama semakin terasa di area pinggang bawah. Aku sedang duduk bersila di atas lantai keramik, di dalam kamar yang diselimuti hawa dingin AC. Rumah seharusnya memberikan suasana hangat, tetapi yang kurasakan saat ini hanyalah kedinginan di antara kata-kata yang terus dilontarkan seorang bapak tua penuh amarah. Biasa, aku masih bersemangat untuk membantah setiap ucapan bodohnya. Tetapi kali ini aku terlalu malas untuk menanggapi. Menyesal memikirkan banyak sekali aktivitas lain yang bisa kulakukan selama liburan singkat ini. Hei anjing, denger gak anjing? Teriaknya kencang. Aku refleks menoleh ke arahnya. Ia lalu maju, memposisikan kepalanya persis ke depan wajahku, lalu ia toyor sisi kanan kepalaku berkali-kali. Persetan dengan durhaka. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun hidupku, kudorong bapak tua itu. Aku berdiri, lalu kubusungkan dadaku layaknya hewan yang mencoba mengintimidasi lawannya. Kali ini, aku yang menyodorkan wajahku ke hadapannya. Hembusan nafasnya mengenai kulit wajahku. Kulihat ekspresi terkejut dari wajahnya yang dalam hitungan detik kembali marah. Kali ini wajahnya terlihat lebih merah dengan rahangnya yang semakin mengeras. Apa lu anjing? Mau pukul gua? Sini, pukul, sini! Teriakannya semakin kencang. Kupingku sedikit pengang. Dia mundur, memberi sedikit jarak, lalu memukul dadanya berkali-kali sembari mengulang kalimat tersebut. Klasik, sudah cukup aku mundur ketakutan akannya. Kali ini aku terdiam. Kumiringkan sedikit kepalaku, menantangnya. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan ia mulai menggertakkan giginya gemas. Dia lalu berputar balik, berjalan mengambil ponselku di atas meja, lalu ia lempar ponsel itu ke wajahku. Tetapi aku sudah terbiasa dengan situasi serupa. Situasi yang sudah berulang kali terjadi. Kutangkis dengan mudah lemparannya. Kulihat ponselku yang sekarang berada di lantai. Satu garis retakan horizontal tercipta akibat hantaman barusan, tepat di tengah. Kulihat keringat mulai bercucuran dari pelipisnya. Kurasakan sendiri pula keringat mulai terbentuk di sekitar area leherku. Kuangkat ponselku dari lantai, lalu kutabrak dia dengan bahu kananku keras sembari berjalan keluar kamar. Mau kemana lu? Aku tidak menggubrisnya, mulai menuruni anak tangga. Balik lu ke sini! Suara barang dibanting kembali terdengar, tetapi kakiku tetap mantap melangkah keluar dari rumah yang terasa menyesakan itu. Jadi kamu telepon aku malam-malam gini bukan karena kangen setelah sebulan kita belum ketemu? Ya, aku berjalan keluar dari minimarket dengan tangan kiriku yang menelpon dan tangan kananku yang membawa sebuah gelas kopi panas dengan asap tipis mengepul keluar. Bagus, bagus. Bukan mau minta maaf juga ya, karena nggak bales chat aku dari kemarin. Tak bisa aku tahan senyumku mendengar suaranya. Gak gitu, Thea. Baru aja aku mau ngomong kalau aku kangen. Udah keburu kamu potong. Gak jadi deh. Aku lalu duduk di kursi besi persis di sebelah minimarket. Kunyalakan speaker ponselku dan kuletakkan di atas meja, bersebelahan dengan gelas kopi transparan. Pemandangan di clubhouse itu cukup indah. Di luar terlihat jalan komplek perumahan yang tertata rapi. Jalannya seakan dihias juga dengan lampu jalan yang tidak terlalu terang. Sedangkan di dalamnya terlihat kolam renang besar dengan tanaman dan beberapa bunga di sekitarnya. Dihias pula dengan lentera-lentera kuning kecil yang membuat suasana terasa romantis. Duduk di sana dengan segelas kopi hangat yang tercium nikmat, disertai hembusan angin malam yang terasa sejuk, terasa sangat menenangkan. Tawa Thea terdengar di ujung telepon. Aku tersenyum sambil meniup pelan kopi. Kamu gak apa-apa kah sekarang? Jujur masih kesel sih. 20 tahun gue hidup. Selalu
Bapak marah buat lu. Bapak mukul ya karena salah lu sendiri. Bapak, ngeselin banget lah. Apa sih mau dia sebenarnya? Selalu aja dia tiba-tiba marah-marah gak jelas. Gue diem, dibilang gak sopan, ngerespon atau ngebantah, dibilang kurang ajar. Apa sih mau bapak tua itu? Aku menghembuskan napas panjang, lalu kuhirup kopi hangat di depanku. Membicarakannya saja membuatku kembali merasa gerah. Lalu hening tiba. Aku melihat ke arah ponselku di atas meja. Thea belum merespon. Thea, lu masih di sana? Iya Ken. Ingat gak dulu di awal-awal kita bareng? Kita pernah ribut gara-gara lu ngeselin banget karena selalu konfront gue kalau kita lagi ada masalah. Padahal gue udah bilang kalau gue perlu waktu sendiri. Atau pas ribut yang karena lu maksa ikut gue dan temen-temen gue ke konser dan jelas banget lu gak enjoy dan ngebuat suasananya jadi gak seru. Atau pas stop. Iya, tahu. Apa intinya? Di momen kamu marah sama aku dan aku marah sama kamu, apa yang sebenarnya kamu harapkan di saat itu juga? Aku kembali menghirup kopi, berusaha mencari pola dari beberapa pertengkaran yang baru Thea sebutkan. Berubah mungkin? Salah. Kamu yang sekarang emang pasti mikir kamu marah atau aku marah karena kita mengharapkan satu sama lain untuk berubah. Tapi di saat kita ribut itu, kita, atau yang pasti aku, cuma mau didengar, Ken. Aku meletakkan kembali gelas kopi ke atas meja, menunggu rangkaian kalimat Thea selanjutnya. Aku mau kamu tahu betapa kesalnya aku ngeliat kamu scrolling TikTok seharian pas konser waktu itu. Aku mau kamu merasakan betapa sesaknya aku saat kamu ngomel terus-menerus di saat aku hanya mau balik ke rumah, membungkus diriku dalam selimut, lalu menangis. Angin malam semakin berhembus kencang, seakan mendukung setiap kalimat yang Thea sampaikan. Bukankah itu juga yang kamu rasakan, Ken? Kamu mau aku tahu apa yang kamu pikirkan, kan? Memahami apa yang kamu rasakan. Terdengar suara Thea menghela napas sebelum ia lanjut berbicara. Menurutmu sendiri, mungkin gak sih Om itu mikirin hal yang sama, Ken? Ngerasain hal yang sama? Mungkin Om juga cuma pengen didengar, Ken. Dimengerti. Meskipun caranya salah, mungkin gak sih Om itu mikir kalau dia benar-benar melakukan ini semua untukmu. Belum sempat ku proses matang-matang ucapan Thea barusan. Setetes air jatuh membasahi rambutku. Tetesan selanjutnya tiba tidak lama kemudian. Diikuti oleh tetesan-tetesan lain yang mulai semakin deras berjatuhan dengan berisik. Thea, aku pulang dulu ya. Hujan nih tiba-tiba. Belum sempat Thea membalas, aku menyimpan ponselku dan mulai berlari. Hujan deras yang tiba-tiba datang itu membuat pandanganku kabur. Bajuku basah kuyup dengan cepat. Angin semakin mengamuk membuatku sedikit merinding. Lalu, di saat aku tersandung untuk kedua kalinya, kulihat di ujung persimpangan jalan ada sebuah siluet membawa payung hitam yang terlihat kokoh menghalau tiupan angin keras dan deras air hujan. Ia menoleh ke arahku. Itu adalah bapak tua itu. Lalu adegan selanjutnya terjadi begitu cepat. Sekitar 150 meter di depanku, kulihat bapak tua itu menuju ke arahku, membuat gestur menyuruhku untuk menghampirinya. Lalu ia mulai berteriak kencang. Derasnya hujan membuatku tidak bisa mendengar teriakannya dengan jelas. Aku yang takut terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya, hanya bisa berdiri, mematung. Tetapi ia langsung menjatuhkan payungnya dan berlari ke arahku. Hujan mulai membasahinya. Teriakannya masih belum bisa aku dengar di antara suara air hujan yang jatuh mencium aspal. Ia semakin mendekat, masih membuat gestur seakan memerintahku untuk menghampirinya sekarang juga. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Aku balas berteriak dengan kedua tangan yang kuangkat ke depan. Tetapi ia tidak berhenti. Baru saja kuambil ancang-ancang berbalik untuk berlari, aku tersandung lalu terjatuh.
Aku menghantam keras jalan yang sudah basah itu. Sedikit air kurasakan masuk ke dalam mulutku. Aku lalu mencoba berdiri, di saat sebuah tangan tiba-tiba menarikku kasar, menyeretku yang sedang dalam posisi terjatuh. Aku menjerit kesakitan. "Bangun!" Bapak tua itu kembali berteriak. Kali ini aku dengar jelas apa yang dikatakannya. Aku berusaha untuk kembali berdiri, menyeimbangkan tubuhku. Tetapi tarikan bapak tua itu terlalu kencang hingga aku kembali tersandung. Kali ini lututku yang menghantam aspal. Aku kembali mencoba untuk berdiri, lalu berhasil berjalan dengan tangannya yang masih menarikku keras. Kutepis tangannya, lalu kudorong tubuh bapak tua itu. Tubuhku yang basah kuyup merasakan nyeri hebat di beberapa bagian. Angin yang berhembus kencang juga membuatku semakin menggigil. Brak! Suara keras terdengar beberapa meter di belakang. Seketika hembusan angin keras yang membawa beberapa daun menghantam badanku dari belakang. Aku refleks menoleh dan melihat sebuah pohon besar terjatuh hanya beberapa meter dari posisiku berdiri. Tangan bapak tua itu kembali menarikku ke teras rumah orang dengan kanopi transparan. Ia lalu berbalik, memperhatikan wajahku seksama, lalu mengecek apakah aku baik-baik saja. Ia lalu melepas genggamannya dan mengalihkan pandangan ke batang pohon panjang yang sekarang tertidur menghalangi jalan. Bapak tua itu berdiri sedikit bungkuk. Butiran air hujan entah keringat masih mengalir dari pelipisnya. Napasnya yang terengah-engah mulai terdengar stabil, tetapi tangannya masih terlihat sedikit bergetar. Ia tiba-tiba kembali berlari, menutup kepalanya dengan kedua tangannya, dan menuju persimpangan jalan untuk mengambil payung hitam yang sudah terseret lumayan jauh oleh angin keras. Lalu ia kembali dan melihat ke arahku yang sedang menatapnya lekat. Kali ini ia hanya berdiri di sana dengan satu tangannya memegang payung. "Ayo, pulang." Entah respon traumatis, entah refleks, tubuhku bergerak sendiri memeluknya. Kupeluk bapak tua itu dengan erat, sangat erat. Bapak tua itu sedikit ragu pada awalnya, tetapi akhirnya ia balas pelukanku, tidak kalah eratnya. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi saat kami pulang nanti. Mungkin dia akan kembali memakiku yang bukannya berteduh, malah berlari pulang. Mungkin dia tidak akan mengatakan apa-apa kali ini. Tetapi di bawah badai yang masih terdengar sangat deras menghantam kanopi, di antara hembusan angin kencang yang mendorong butiran-butiran air, untuk pertama kalinya dari sekian lama, aku kembali merasakan hangat dari pelukan bapak tua itu.